Here we go. All your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my... Amin. Pertama izinkan saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang beribadah bersama-sama di Every Nation Serpong. Saya mengucap syukur ini suatu hari yang indah kita sama-sama mengalami Tuhan. Amin. Sedikit update. Jadi kita memasuki tahun yang baru dan kita juga punya satu seri yang baru. Ini seri tema khotbah, judulnya The Cross. Sebuah seri yang kita melewati bersama-sama, Every Nation di Indonesia dan di seluruh dunia. Tema selama awal tahun ini topiknya sama, berbicara tentang salib. Dan ini sesuatu yang sangat penting karena salib itu menjadi dasar kekristenan kita. Dan kalau kita kehilangan makna akan salib, kita kehilangan makna akan kekristenan yang sangat mendasar. Oleh sebab itu kita mengucap syukur, kita akan belajar sama-sama selama 6 minggu ke depan, saudara. Kita akan melihat bagaimana ada individu-individu yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami salib di dalam kehidupan mereka, dan bagaimana mereka merespon dan mereka mengalami transformasi di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya pesan ini juga akan berbicara, mengencounter kita beberapa dari mungkin bagian di Alkitab yang kita buat kita sangat familiar, udah biasa gitu ya. Tapi saya berdoa ini sesuatu yang refreshing buat kita dan membuat kita memiliki perspektif yang lebih mendalam akan salib Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi ini kita lewati bersama-sama. Jadi bagi saudara-saudara yang berpuasa sama-sama selama 1 minggu, kita juga temanya sama, The Cross. Dan saya berdoa ini juga membawa makna yang makin dalam buat kita. Oke. Nah, hari ini judulnya From Curious to Convert. Kita akan belajar dari kisahnya Nikodemus di Injil Yohanes. Tapi sebelum saya sharing, saya cerita sedikit confession, saudara. Jadi kita akan mengeksplor the curiosity, rasa penasaran yang kita miliki sebagai manusia. Bagi Bapak Ibu Saudara di sini yang sebagian punya background mungkin psikologi gitu ya, bagian dari aspek kita sebagai manusia, kita punya aspek untuk curious, penasaran, ingin tahu gitu ya. Jadi saya cerita, saya ada luka bakar di jari saya ini. Jadi kemarin hari Jumat kita ada doa puasa, buka puasa bareng-bareng. Jadi Ibu Ani itu bawa pemanas gitu ya, pemanas listrik yang handle puterannya itu udah hilang, saudara. Dia udah bilang itu panas gitu ya. Dan Ibu Ani, Mbak Hali udah puter itu pakai tisu gitu ya. Nah, jujur saudara, saya tuh penasaran, masa sih panas gitu kan. Nah, udah ini saya pegang dikit, gak panas kok gitu kan. Nah, pas saya pegang terus, ya saudara tahu kalau dipegang kan kita harus tekan dan kita putar gitu kan. Mungkin 1 detik pertama belum berasa panas, saudara. Begitu udah mulai diputar, ternyata panas gitu kan. Saya lepasin gitu. Nah, jujur saudara, saya tuh panas mungkin gak terlalu masalah. Gitu. Tapi beberapa waktu berjalan, saya udah mulai, ternyata lumayan nih. Lalu, aduh, mau bilang sama Bu Ani malu nih. Gitu, ya. Saya nggak tahu sama Bapak Ibu gitu kan. Aduh, ini nih.
Tapi sudah menjelang nih, pokoknya diam-diam lah nggak ngomong gitu ya. Tapi akhirnya udah menjelang udah hampir selesai makannya, saya ngaku juga, Bu, akhirnya aku tadi pegang juga gitu kan. Dan ini apa harganya, saya curious gitu, luka bakar gitu ya. Dan dari kemarin ini bekas garis-garis gearnya masih ada gitu ya. Jadi ada satu aspek di dalam diri kita sebagai manusia, di mana kita punya kapasitas atau kemampuan untuk menjadi penasaran, ingin tahu. Dan kadang kita udah dikasih tahu, udah secara informatif tahu, tapi kita seringkali punya tendensi untuk saya mau buktikan dengan mengalaminya sendiri. Sudah punya pemikiran seperti itu. Ada hal-hal yang saya waktu saya ingat, waktu saya masih teenager, saya sering berdebat sama ibu saya. Kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Sampai ibu saya udah nyerah gitu, kira bilang, nanti kalau kamu punya anak kamu sendiri, kamu baru ngerti. Ya. Nah ternyata setelah saya punya anak sendiri, baru saya mengerti. Dulu saya berpikir, oh itu nanti itu orang udah tua, orang begitu saya nanti, kalau nanti saya tua saya nggak kayak gitu ya. Tapi setelah saya bertumbuh, saya ternyata now I understand gitu ya, karena ngalamin sendiri. Nah kita akan explore, ada seseorang namanya Nikodemus yang punya curiosity, dan kita akan explore sama-sama pada pagi hari ini. Ini sebuah kisah yang mungkin familiar buat kita. Waktu saya persiapkan ini, saya seperti diingati Tuhan, sesuatu yang refreshing, yang memperkaya perjalanan saya dengan Tuhan di membaca ayat-ayat di Yohanes 3 ayat 1 sampai 15 ini. Boleh saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri, agak panjang sedikit nggak apa-apa, tetapi ini akan memberikan kita sama-sama konteks akan ayat yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal."
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang kami baca, kami dengar bersama-sama. Biar firman-Mu berbicara ke dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya sekedar curious, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mungkin ayat ini cukup familiar, kita pernah baca sebelumnya. Kita akan explore sama-sama. Ada 3 hal bagaimana Nikodemus itu punya curiosity. Dan ada batasan-batasan di dalam curiosity-nya. Kemudian bagaimana penasarannya Nikodemus itu mengalami tantangan di challenge. Dan kemudian bagaimana Nikodemus mengalami perjumpaan dengan pribadi salib itu sendiri. Nah, kalau kita baca di Alkitab secara general, di Yohanes itu bilang ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kalau kita lihat bagaimana Nikodemus dan Yesus berinteraksi, di dalam beberapa bagian di Injil sebenarnya interaksinya Yesus dengan orang Farisi beberapa kurang enak, karena Yesus menegur, mengkoreksi di dalam banyak hal. Seperti kayaknya Yesus galak banget sama orang Farisi, saudara. Ya, benar ya. Tapi di sini Yesus berinteraksi, dia begitu welcome, gitu ya. Dia punya waktu untuk berdiskusi satu sama lain. Nah, ada beberapa possibility, Alkitab nggak memberitahu cukup detail, tetapi yang kita tahu bahwa dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Kalau saudara mungkin bertanya, kok malam? Ya. Pertama, buat kita, Yesus melayani, kalau saudara baca di Injil juga, dia melayani juga letih, dia juga bisa capek, saudara. Dia perlu beristirahat, tetapi waktu Nikodemus datang pada waktu malam, Yesus menerima Nikodemus dan dia berinteraksi. Dan ada banyak dari orang Farisi itu bertanya sama Yesus, berinteraksi dengan Yesus dengan tujuan untuk menjebak Yesus. Ya. Kemungkinan besar Nikodemus tidak berupaya menjebak, karena kalau orang mau pengen menjebak, dia lakukannya siang-siang di depan banyak orang. Jadi kalau dia, kamu salah ngomong kan, gitu kan, semua orang akan mengaccuse dia, gitu ya. Tapi mungkin Nikodemus tidak sedang berusaha melakukan itu, dia sedang memang benar-benar curious. Di sisi yang lain, yang menarik dikatakan di sini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, dia seorang pemimpin, ruler. Nanti kita baca di bagian lain di Yohanes bahwa dia salah satu orang yang berada Council Sanhedrin namanya. Nah, dia punya jabatan, dia punya posisi. Mungkin dia nggak mau orang tahu, karena dia kan pengen tahu. Yesus sudah melakukan mujizat, Yesus melakukan banyak hal, dia pengen tahu lebih jauh tentang Yesus. Dia penasaran, saudara. Tapi dia punya batasan, keterbatasan. Salah satunya karena dia berpikir, kalau saya datang sama Yesus, belajar sama Yesus, apa kata orang? Dia datang sama Yesus bilang, Rabi, guru ya. Karena buat dia mungkin yang punya pendidikan sebagai Rabi itu saya. Yesus tidak, Yesus dari latar belakang tukang kayu gitu buat dia. Buat dia musuh yang harusnya ini saya yang harus dilihat. Jadi agak punya reservasi, aduh nanti apa kata orang gitu ya. Jadi dia datang sama Yesus malam mungkin karena dia punya reservasi, aduh nanti gimana kata orang. Nah, di Yohanes 7 kita loncat sedikit, waktu sudah melayani, banyak orang mau hukum dia, mau accuse dia, mau nangkap dia. Nah, Nikodemus itu sebenarnya sedikit taktis untuk membela Yesus gitu ya, cuma nggak terang-terangan. Di Yohanes 7 ayat 50 sampai 51 kita loncat sedikit di sini. Dibilang Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi Nikodemus waktu Yesus mau ditangkap sebelum waktunya, Nikodemus berusaha sebenarnya membela Yesus sedikit taktis gitu ya, gak berkesan oh dia bela, tapi dia udah punya
curiosity yang semakin jauh gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya buat saya, mungkin kita juga punya curiosity di dalam kita ingin tahu lebih jauh tentang Tuhan, kita ingin mengenal Tuhan. Dan kadang saya pikir apakah ini cuma buat orang Kristen ya, mungkin orang yang belum kenal Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ini juga buat kita orang yang percaya. Kalau boleh jujur, kita nggak kenal Tuhan secara full menyeluruh. Kita bisa kenal Dia, tetapi kita tidak bisa mengenal Dia secara komprehensif. Nah, di dalam banyak hal, satu sisi mengenal Yesus pertama kali sebagai orang yang mungkin belum mengenal Yesus, tapi perjalanan kita ada hal-hal di mana waktu Tuhan mengatakan siapkan dirinya, kita punya reservasi juga. Aduh, nanti kalau saya taatin Tuhan, apa kata orang? Gitu ya. Saudara pernah mikir kayak gitu nggak? Mungkin saudara punya konflik, terus Roh Kudus bilang, kamu yang say sorry duluan, gitu ya. Tapi sebenarnya bilang, aduh nanti kata orang itu gimana? Pasti nggak enak, gitu. Kita punya reservasi sendiri, betul nggak? Dan Tuhan ingetin kita, even though kita punya pemikiran, nanti kalau seandainya ini gimana? Sudah ya, there's another curiosity di dalam kehidupan kita. Dan dalam banyak hal, Tuhan menantang kita untuk kita keluar dari reservasinya kita. Oh, nanti apa kata orang? Mungkin waktu kita mulai, saya ingat ada waktu-waktu, ada teman yang mulai gini, saya spend waktu, ada satu teman yang bilang saya komit untuk antar anak saya pergi sekolah setiap pagi. Gitu ya. Sementara teman-teman dia sebagian itu pagi waktunya untuk golf gitu ya. Saya nggak against golf sebenarnya, oke. Tetapi waktu dia bilang, tapi itu yang Roh Kudus ingatin saya untuk saya just spend my time buat anak saya pagi ngantar sekolah gitu. Dan teman-teman saya bilang, wah nanti dan teman-teman saya bilang gimana nih? Awalnya dia bilang, tapi waktu dia bilang, saya just wanna trust God for this. Gitu. Dia melangkah iman. Dan dia bilang, salah satu yang sebelah dia cerita sama saya bahwa that's one of the best decisions I make for my children, gitu ya. Ngantar sekolah kayaknya biasa aja, toh bisa yang lain yang ngantar. Tapi dia bilang waktu ngantar sekolah itu waktu bisa ngobrol, waktu ini dan itu sesuatu yang Tuhan berikan buat dia. Sekali lagi, nothing wrong with going to golf gitu ya atau apapun, tetapi waktu Tuhan gerakan kita punya reservasi. Ketimbang kita nanti make it or not, there's a challenge. Lebih baik kita trust God and see what will happen. Amen. Jadi Nicodemus punya reservasi. We will keep that for a while. Kita kembali ke Yohanes 3. Waktu saya baca agak unik karena kan Nicodemus bilang, guru kami tahu kamu itu guru. Dia nggak bilang Tuhan. Kamu itu guru, kami tahu. Nah, kata kami tahu ini dari dalam bahasa aslinya itu we know, we perceive artinya. Jadi waktu dia bilang ya kami sebenarnya tahu dan kami lihat. Makanya kalau mungkin mirip sama kita secara penggunaan, kalau misalnya kita diterangin sesuatu di kelas gitu ya, terus kalau kita nangkap, kita jawabnya I see gitu ya, saudara gitu ya. Jadi waktu dia bilang kami tahu, itu meaningnya juga I see, we see, kami udah lihat nih. Makanya waktu Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi waktu Yesus bilang, kamu pikir kamu udah lihat, aku kasih tahu kamu. Kamu pikir kamu udah tahu, aku kasih tahu kamu. Kamu belum tahu apa-apa, kamu belum lihat apa-apa. Karena kalau kamu nggak dilahirkan dari roh, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. So these conversations will make sense for us. Dan tentu percakapan dia, kalau kita baca tadi nggak sampai 5 menit gitu ya, nggak mungkin lah dia secara datangin Yesus, percakapannya 5 menit selesai gitu ya. Mungkin ada banyak percakapan. Yohanes mensummary-nya buat kita, dan this something yang kita bisa belajar hari ini. Jadi Yesus mengatakan bahwa kamu udah tahu, kamu pikir kamu
orang Israel, kamu udah tahu dan kamu udah lihat kerajaan Allah. Tapi Yesus bilang, loh, kamu belum lihat. Bahkan bukan tahu lah, kamu janganin tahu, lihat pun belum gitu. Di dalam curiosity-nya, Nicodemus juga dibatasi oleh preconception-nya. He's limited with his preconceptions. Dia dibatasi oleh hal-hal yang dia percaya akan Tuhan itu seperti apa, kerajaan Allah itu seperti apa. Kalau kita boleh jujur, kita datang sama Tuhan, kita menjalani kehidupan kekristenan kita di dalam banyak hal, kita punya preconception-nya kita punya pemikiran-pemikiran yang seperti apa gitu ya. Ada sekarang ngobrol gitu, oh saya kalau ngampunin ini bisa, tapi kalau yang orang ini nggak bisa. Ini kalau kategori di Alkitab gitu ya, ini orang yang nggak bisa diampuni gitu ya. Saudara saya pernah ngobrol seperti itu, dan artinya saya mau taatin Tuhan, saya mau kenal Tuhan, tapi ada aspek yang I have my own preconceptions. This is what my belief system yang I wanna keep it. Tapi Yesus bilang, hey, you really want to know, you want to see the kingdom of God, you have to let that thing go. Makanya di percakapannya lalu lanjut, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, kalau saudara have this thoughts, saudara ngikutin percakapan ini, saudara pasti juga kayaknya Yesus udah salah ngomong nih gitu ya. Artinya the preconception, pemikiran-pemikiran yang kita miliki tentang Tuhan, kita harus bersedia mengizinkan mungkin itu diangkat, diperbaiki. Ada banyak hal harus kita bersedia itu dirubah sama sekali. Saya pernah melakukan percakapan dengan seseorang, waktu dia bilang, oh saya percaya Yesus, tapi saya percaya plus yang ini. Maksudnya apa? Ya dia ada hal-hal di mana kalau Tuhan itu menghakimi, kayaknya saya nggak bisa terima itu. Oke, jadi saya pengen Tuhannya tuh kayak gini, jadi saya percaya Tuhan yang ini plus yang ini. Artinya dia mau keep his preconceptions. That's the challenge yang sebenarnya Nicodemus juga perlu keluar dari keterbatasan itu. Jadi dia limited with his preconceptions. Tapi bukan cuma Nicodemus, kita juga. Pertanyaannya buat kita, apa preconceptions atau pemikiran-pemikiran yang kita miliki tentang Tuhan, yang sebenarnya Tuhan challenge untuk kita keluar, untuk kita berhenti menghidupi cara berpikir seperti itu. Dan biar hari ini saya berdoa, this is part of a journey di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan kita berhenti just being curious, tapi izinkan Tuhan challenge kita untuk kita bisa mengenali pribadi Kristus. Jadi the challenge yang Yesus lakukan kepada Nicodemus, waktu dia bilang, kecuali kamu dilahirkan kembali. Yesus menggunakan istilah born again. Di dalam bahasa aslinya kata born again betul lahir lagi, tetapi juga berarti born from above, lahir dari atas gitu. Jadi maknanya agak double ya, ganda gitu. Dan memang kalau saudara baca di Injil Yohanes punya bagian-bagian percakapan-percakapan yang cukup punya makna ganda, di mana kedua aspek itu memberikan gambaran yang lebih besar buat kita. Nah, waktu dikatakan kamu born again, buat Nicodemus yang mindsetnya dia adalah gini, saya itu lahir keturunan Yahudi, saya udah belajar hukum Taurat, I know all of this, how it should be done, gitu ya. Lalu Yesus bilang, hey, yang itu nggak bisa. Jadi yang kamu punya itu nggak membuat kamu masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kamu tidak otomatis berada dalam kerajaan Allah karena kamu Yahudi. Tetapi Yesus juga sebenarnya bilang satu lagi, bahwa kamu juga nggak masuk dalam kerajaan Allah karena semata-mata kamu bisa mentaati seluruh hukum Taurat. You have to be born from above. From above ini artinya kamu harus lahir dari Allah. Makanya waktu di dalam percakapan selanjutnya Yesus bicara tentang air dan roh. Kamu lihat angin nggak tahu kemana, kamu nggak tahu dari mana asalnya, karena
asalnya cuma bisa dari Allah. Artinya kamu nggak bisa make it from your own initiative to make it happen. It only happen because it comes from God. Jadi waktu Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan dari atas, Yesus tengah challenge. Kamu harus get out from that mindset. Now, this is the challenge, yaitu kamu perlu percaya kepada Yesus Kristus. Harus percaya kepada aku bukan cuma sekedar guru yang diutus Allah, tapi aku Tuhan yang datang ke dunia. Yesus bilang ini di ayat 13, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun, yaitu Anak Manusia. Yang menarik, kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu dia dibilang lahir, semata-mata lahir. Tapi dia dibilang dia datang ke dunia. Sebelum, kalau misalnya dia tanya Bapak Ibu lahir tahun berapa, gitu ya, saya nggak mau tahu, kasih tahu tahun lahir, saya langsung dihitung sama teman-teman saya. Jadi sebelum tahun itu Anda ada di mana? Anda di surga? Nggak tahu, kita nggak bisa jawab. Tapi Yesus bisa bilang, saya datang ke dunia. Artinya sebelum hari kelahirannya dia sudah ada. Sebelum dia inkarnasi jadi manusia, dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Makanya dia nggak bilang saya pergi ke surga, betul nggak? Dia bilang saya kembali ke surga. Karena memang asalnya dari sana, dia asalnya dari Bapa. Makanya dia bilang di dalam Yesus menjelaskan tentang surga, interaksinya. Dia berkali-kali menyebut, gak ada yang pernah naik ke surga kecuali dia udah pernah turun. Artinya gini, aku tuh dari sana, bukan gua lagi cari kasih tahu kamu jalannya ke sana. Gua tuh dari sana kira-kira gitu ya. Dan Yesus bilang, hey, I am coming to you, and the only way for you to enter the kingdom of God is to believe me, to trust me. Saudara bisa nangkap itu yang Yesus tengah jelaskan kepada Nikodemus. I know this is a little bit hard. This part ya kalau buat saya a little bit hard karena kita sebagian nggak punya konteksnya. Lalu Yesus lanjutkan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kata ditinggikan itu diangkat, lifted up, seperti disalibkan, gitu ya. Nah, saya mundur sedikit. Jadi ini referensinya di Kitab Bilangan atau Numbers 21 ayat 4 sampai 9. Mungkin kita sebagian belum pernah baca bagian ini. Ada sih kisah bagaimana orang Israel itu di dalam perjalanan keluar dari Mesir mau masuk tanah perjanjian. 40 tahun kalau ya di padang gurun muter. Bukan karena Tuhan nggak tahu jalan, nggak ada Google Maps, karena hatinya orang Israel tuh masih situ-situ aja gitu ya. Jadi mereka komplain sama Tuhan sampai satu detik di mana akhirnya ya Tuhan mengizinkan ular berbisa keluar menggigit mereka dan banyak yang mati. Dan dia bagian ini agak mungkin kontroversial, susah untuk kita nangkap gitu ya. Dan Tuhan bisa aja ya udah suruh ya hilangin aja tuh ular-ularnya segampang itu. Tapi Tuhan suruh Musa untuk membuat ular tembaga lalu diberdirikan gitu ya. Lalu orang Israel yang melihat kepada ular tembaga itu dia akan selamat. Sebuah cara yang mungkin aneh banget gitu ya. Dan kita sulit mengerti itu sampai Yesus jelasin itu buat kita. Artinya Yesus tengah bilang, pertama, kamu orang Israel aja nggak akan selamat karena itu. Kamu melakukan Taurat, kamu juga nggak selamat lakukan itu. You have to believe. Dan Yesus tengah bilang gini, keberdosaan kamu itu segitu parahnya. Sampai solusinya itu harus Tuhan sendiri yang kasih sama kamu. Bukan kekuatan kamu, bukan kemampuan kamu, bukan skill kamu, tapi Tuhan sendiri yang harus datang. Makanya dikatakan, Anak Manusia harus ditinggikan, harus disalibkan untuk menebus kamu, supaya kamu bisa mengerti. The challenge yang Yesus
katakan kepada Nikodemus adalah, kamu pikir kamu udah lakukan hukum Taurat, kamu juga berdosa. Kamu perlu menerima apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Saya akan post di ayat ini. Simply sebenarnya Nikodemus mengalami Yesus, dan setelah Yesus disalibkan, kita loncat ke Yohanes 19 sebelum kita wrap up overall. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Jadi di refer kembali, ini yang waktu datang malam. Ya. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi di refer sebagai orang yang, kamu udah denger lah buat audiensnya Yohanes. Di sini dikatakan bahwa Nikodemus enggak diam-diam lagi, dia terbuka, dia mengatakan I believe, dan justru Nikodemus seperti, aku mau memberikan penguburan yang selayaknya buat Yesus, karena buat orang Romawi this is criminal, buat mereka sometimes it's easy dibakar jadi penerangan kota gitu, jasadnya gitu. Tapi dia turunkan untuk dikuburkan dengan selayaknya. Perjalanan Nikodemus dari just being curious dengan preconception-nya, Yesus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan dia. Yesus challenge, Yesus nggak tegur, Yesus nggak marah-marahin, Yesus mengatakan, hey, kamu bersedia nggak keluar? Kamu pikir kamu udah tahu nih semuanya, tapi ternyata kamu belum. Dan caranya hanya kalau kamu mau percaya sama aku. I'm gonna go back verse 14, 15, and then verse 16. Ini Yohanes 3, ayat 14, ayat 15. I guarantee saudara pernah dengar. Yohanes 3, ayat 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That's the context John 3:16 yang kita sering dengar. Yesus memberikan emphasis, penekanan bahwa karena dosa-dosa kita yang begitu besar, dia harus turun buat kita supaya kita bisa diselamatkan. The cross reveals the gravity of our sin and at the same time the magnitude of God's love, showing us the extreme cost of our redemptions and His immeasurable provisions through Christ. Salib, ketika kita melihat salib, dengan semua hal yang kita mungkin punya di dalam pemikiran kita, Tuhan menantang kita untuk percaya kepada Dia di dalam challenge-challenge kehidupan kita. Sometimes di dalam apa yang kita lewati sebagai orang percaya, di dalam kita melakukan bisnis kita melakukan karir kita, pekerjaan kita, ada banyak hal kita wanna do things on my own. Tapi ada waktu di mana Tuhan berkata, no, you're not going to do it that way, you are going to do it my way. Dan Tuhan ingetin kita, that the cross, Dia udah bayar buat kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita, not our own way, but His way. Yang terbesar dari kebutuhan kita, untuk kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, Dia udah berikan, Dia udah mati bagi kita, Dia udah turun dari tempat yang paling jauh supaya hari ini kita bisa mengalami keselamatan. Tetapi bukan cuma keselamatan, tetapi kita bisa menjalani kehidupan di dalam hubungan bersama dengan Dia. Jadi Yohanes 3 ayat 16, it's not just talking about we just get saved.
Tapi Yohanes 3:16 juga ingatin kita bahwa kita perlu belajar hari demi hari melepaskan preconception-nya kita, mempercayai Dia sepenuhnya di dalam langkah-langkah kehidupan kita. So the journey of Nicodemus, dari curious to convert. Mungkin ini journey kita juga. Saya mengajak mungkin worship team untuk naik. Kita punya keingintahuan, kita ingin belajar, kita punya challenge di dalam kehidupan kita. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kebutuhan terbesar kita, Dia sudah berikan. Tetapi kita juga perlu bersedia melepaskan hal-hal yang kita pikir benar menurut kita. Dan pagi hari ini saya berdoa untuk kita punya perspektif akan salib Kristus. Yohanes 3:16 begitu familiar, tetapi juga begitu dekat dengan berita salib, bahwa sungguh it's not just getting saved, tapi Tuhan panggil kita untuk mengenal Dia, mempercayai Dia, trust and believe Him in the way we do our life. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Soalnya kita menyembah, biar ayat ini mengingatkan kita. We can live in our curiosity. Kita bisa hidup di dalam penasaran kita, atau kita bisa hidup di dalam kepercayaan kita. When we believe and trust God, He will show Himself through in our life. Daripada kita berpikir kalau aku taatin Tuhan mengampuni, nanti gimana? Kalau Tuhan aku taatin Tuhan memberi, menjadi generous, nanti gimana? Kalau aku taatin Tuhan lakukan seperti yang firman-Nya lakukan, ketimbang apa yang budaya kantor aku biasa lakukan. Ketimbang kita terus curious, kita bisa bilang, oke Tuhan, I'm going to believe You, I trust You, and let us learn to trust Him. Let's worship. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. To the soul, He is Lord, Lord of Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. To the soul, He is Lord, Tuhan, kami mengucap syukur betapa Engkau begitu mengasihi kami. Kami begitu berdosa, tapi Engkau memilih untuk mengasihi kami, untuk datang dan menebus kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau, kami bisa mempercayai Engkau.
Tuhan mengingatkan saya buat beberapa mungkin saudara di tempat ini. Ada area di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu rekonsiliasi dengan keluarga, mungkin ada orang tua dengan anak dengan orang tua, atau mungkin teman. Ada bagian-bagian di mana aku harus mengingatkan, just forgive and ask forgiveness. Saudara mungkin apa nanti kata orang aku udah terbiasa dan begitu banyak hal, tapi Tuhan berkata just take a step and trust me. Ada beberapa dari saudara yang tempat ini, Tuhan ingatkan, kamu mungkin berpikir, I'm gonna fulfill my, kayak memenuhi kebutuhan hidupku dengan cara-cara yang selama ini aku udah lakuin, tapi Tuhan bilang, believe me and trust me, I'll provide for you. Saudara mungkin Tuhan tengah memanggil untuk melangkah keluar. This is the time. Terus saudara melihat Tuhan, aku mau mengikuti tuntunan. Ini berapa dari saudara di tempat ini berada di dalam seperti intersection atau persimpangan jalan, saudara perlu memutuskan. Dan Tuhan telah menuntut saudara lakukan ini, berjalan ke sini, aku menyertai engkau. Mungkin kau berpikir Tuhan aku mungkin gak bisa, tapi Tuhan berkata, I'm with you, trust me. Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Kau menuntun kami tengah-tengah hal-hal mungkin kami bisa terus menjadi curious, bertanya-tanya seandainya kalau kami taati Engkau, what will happen? Ajar kami Tuhan untuk melangkah dengan iman, mempercayai Engkau, karena Engkau telah mengasihi kami begitu besar.